Baik, teman-teman, kita jumpa lagi di channel Yusra Handoyo. Ya, sudah kangen berat nih karena kesibukan sehari-hari, baik mengajar, juga ada kegiatan lain. Jadi agak lambat video YouTube ini tampil berikutnya. Ya. Kita akan bicara tentang peralatan cargo handling, tapi kita juga bicara tentang berbagai macam jenis kabel. Ya. Kabel yang dipakai di kapal atau marine cable. Jadi ini perlu dipahami oleh orang mesin, juga oleh orang dek. Khususnya para electrician atau ahli listrik, atau electrical technical officer, ya begitu jumlah kabel-kabel halus maupun udah ratusan, bahkan sampai ya mencapai ribuan. Seperti ini channelnya, siapa kalau Bapak atau teman-teman atau siapapun lihat di belakang board ini, ya panel ini akan melihat begitu banyak jumlah kabel-kabel yang sangat halus. Ya, ini adalah cargo handling atau kantornya orang dek, ya, atau deck officer. Di sini kita bisa melihat begitu sibuknya. Nah, tetapi kabel-kabel ini diusahakan tidak ada yang kendor atau yang bergetar atau yang membuat konslet, karena sulit untuk mencari jejak kemungkinan kabel itu rusak. Ya. Mari kita simak, ya, terusnya nanti bisa kita nimbang-nimbang. Ya. Ya. Berikutnya ini agak lambat adalah YouTube saya. Sudah masuk satu. Ya. Ada beberapa jenis kabel listrik kapal. Kelihatannya sama dengan yang dipakai di darat. Tapi kalau kapal yang asli, yang untuk yang di open deck, itu dilapis lagi dengan serat halus dari baja. Gunanya untuk melindungi isolator-isolator dari kabel-kabel ini supaya lebih aman. Baik, saudara, untuk orang mesin, mulai dari KKM sampai ke oiler, atau dari oiler sampai KKM, semua masinis, ya perlu mengenal kabel untuk yang dipakai di kapal. Usahakan jangan memakai kabel-kabel yang bukan standar atau yang yang beli di pinggir jalan, ya. Jadi yang ada level standarnya, minimum standar PLN. Baik, kami ingin menyapa nih sudah lama. Selamat pagi teman-teman seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat dan di kapal laut seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang di Asia juga, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Tacoma, Uni Emirat Arab, ya. Maaf, Tacoma itu di Amerika, ya. Di Afrika, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, di Amerika, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Texas, ya. Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Ya, sebagai informasi, Texas ada juga kapal-kapal kita lain sana yang LPG, LNG ke Texas, Amerika. Dan bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan, SMK, SMA, PIP, PTF, PTN, Diklat Ilmu Pelayaran, semuanya bidang pelayaran dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Ya tentu di hari yang baik ini, ya di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa, menebarkan kebaikan dan menebarkan amal ibadah. Kami ucapkan selamat ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan ini.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Ya, semua ini kami sampaikan untuk mencegah jumlah kecelakaan di atas kapal niaga atau meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan di atas kapal. Manajemen harus peduli, bertanggung jawab, bertindak cerdas untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Ini tujuan utama kami, dan juga untuk teman-teman dari kadet yang kurang mendapatkan ilmu pengetahuan di musim pandemi sudah 2 tahun lebih ini, tentu kita maklumi pelajaran teori sangat kurang ya, baik proses belajar dari taruna maupun pasis, juga proses mengajar para dosen terhadap murid-muridnya, dan utama lagi untuk yang praktek ya. Kita bisa maklumi, tapi dengan bedah buku ini mudah-mudahan sangat membantu bagi para masinis khususnya yang baru lulus, juga baru untuk senior-senior untuk mengajak anak buahnya belajar melalui bedah buku ini. Ada 10 buku profesi teknik, juga ada 2 manajemen untuk nautika, juga tata laksana ya. Mari kita simak. Ini buku-buku yang kami siapkan ya. Ada 10 buku, saat ini kita sudah sampai yang beberapa tentang teknik kelistrikan ya. Juga nanti kita akan sambung mengenai sistem kontrol ya. Mudah-mudahan sukses makin meningkat untuk Anda. Bedah buku profesi maritim ini dengan judul teknik kelistrikan kapal, dukungan Anda sangat berarti ya. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku yang baru dapat informasi, tanda like, dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman ya, di WAG, silakan bisa di-share ya. Saya akan menjelaskan dengan cepat karena lebih singkat. Anda bisa santai di kemudian hari membuka channel ini ya. Tentang kabel-kabel listrik, electrical cable ya. Jaringan kabel listrik ini harus dipahami, dibaca secara pelan-pelan, santai. Ya, jaringan kabel listrik di kapal harus tahan beragam perubahan kondisi-kondisi lingkungan yang luas, misalnya perubahan suhu, gitar, kelembapan, dan salinitas yang dapat berubah sangat ekstrim. Mutu bahan-bahan yang diperbaiki telah menstandarkan jaringan kabel listrik di kapal sehingga aman dan tahan lama, efisien digunakan. Paling enggak kabel itu bisa tahan 25 tahun dalam kondisi baik. Isolasi kabel memilih ketebalan dan sesuai dengan rating ya, voltasenya, sistemnya. Ini pembungkus. Jadi isolasi harus bagus. Meskipun memiliki sifat yang baik, karet yang disebut butyl ini sekarang secara luas telah digantikan dengan bahan isolasi dari ethylene propylene rubber, ya, EPR, dan seterusnya. Ya, ini salah satu contoh kabel yang berlapis-lapis dengan isolator yang berlapis-lapis ya. Khususnya kabel jenis XLPE ini sangat penting juga, dan saya nggak sebutkan bagian-bagian namanya, ini bisa Anda baca sendiri secara pelan, bertahap, dan cocokkan dengan yang ada di kapal. Polyethylene dengan ikatan silang ya. Tadi kita bisa melihat model XLPE ya. Itu kode dari satu kabel yang untuk di kapal-kapal. Ya. Saya lihat juga ada beberapa model polynil klorid, PFC,
dan lain-lain. Jaringan kabel-kabel di kapal dari jenis berinti banyak, multicore, ya, jadi banyak isinya, mempunyai inti-inti core, ya, dan seterusnya. Jadi jenis kabel ini sangat bermacam-macam. Ya. Juga kita nggak bisa bercerita satu persatu karena waktunya juga singkat. Tapi gambaran ini bisa Anda baca. Penjelasan perlindungan mekanis tambahan diberikan oleh lapisan pembungkus baja ini atau armoring. Jadi kabel itu terutama yang di luar kamar mesin, ya, kamar-kamar atau yang di deck itu semua dibungkus dengan tambahan pembungkus, yaitu lapisan pembungkus baja. Suatu sheet pelindung paling luar yang terbuat dari senyawa DFP, ya, ini nanti kita akan jelaskan juga, menutup dari salinan atau anyaman kawat. Anyaman kawat juga bekerja sebagai tabir pelindung untuk mengurangi gangguan yang disebabkan oleh medan magnet dalam rangkaian listrik. Ini penting juga karena listrik ini umumnya teman-teman engineer kurang paham tentang listrik atau kurang memahami atau minder, ya, atau juga mengandalkan ada electrician. Tentu apa, teman-teman semua masinis juga harus sharing dengan ETO, ya, dengan electrician supaya menyatu. Tanggung jawab kan tetap KKM, ya, bukan electrician secara lokal memang bertanggung jawab tentang kelistrikan, tapi secara eksternal tetap yang bertanggung jawab adalah KKM. Mari kita lihat kabel-kabel dengan mineral insulated metal fitted. Nah, ini kode-kode MEMS atau mineral insulated metal fitted. Nah, ini mungkin belum populer di telinga para masinis, ya, kita belajar. Ya. Saya mulai dari jadi masinis tahun 76 sampai dengan masinis 2 tahun 80, tahun 90 dari KKM 11 tahun selalu bawa buku listrik, 2 buku, ya, karena merasa kurang paham, sehingga ketika electrician berhalangan, orang tua meninggal, kemudian nggak naik kapal lagi, 7-8 bulan tidak ada electrician, kami belajar. Disitulah saya mendapat ilmu listrik cukup banyak, karena juga ada perangsangnya, dapat tunjangan electrician, dan kami manfaatkan dalam 5 tahun, 7 tahun yang lalu membuat buku listrik. Mineral insulated copper, ya, cover kabel. Jadi untuk penutup. Ini kita juga mengenal bukan hanya listriknya saja, tetapi isolasinya. Ya. Kita lihat bentuknya. Sudah diisolasi dengan isolator yang PVC slip, masih diisolasi lagi dengan kompon, ya, dan kadang masih diisolasi lagi dengan screw on brush. Semacam begitu pentingnya, karena kabel-kabel ini mempunyai tegangan yang tinggi, apalagi yang tunggal. Ya, teman-teman semua bisa lihat pentingnya kabel di atas kapal. Polyethylene dengan ikatan silang. Maaf. PVC cenderung menjadi lunak dan seterusnya pada suhu sekian. Nah, ini kita perhatikan suhu yang cair pada suhu 150 derajat Celcius. Ya, ini untuk beberapa sifat dari isolator yang kita sesuaikan dengan petunjuknya. Jadi enggak semua isolator itu bagus terus, ya. Pada suhu yang tertentu dia akan mengalami perubahan. Kabel-kabel dengan mineral insulated, ya, ini mencegah keamanan
supaya teman-teman paham bahwa kabel ini diusahakan sampai umur 25 tahun masih bagus, ya. Jadi mineral insulated copper cover ini juga diusahakan bertahan sehingga kapal sampai umur 25 tahun kabelnya masih bagus. Ini agak double ini pasti ya. Kabel listrik tipe emisi. Tadi sudah. Oh iya ya. Iya, saya klik yang maaf. Glen kabel ya. Glen dari kabel. Glen harus cocok dengan ukurannya ya. Nah, ini ada kabel dengan glen yang ada pelindungnya. Jadi isolasi kabel ini coba ya, warna merah, abu-abu dan hitam ini masih diisolasi, double diisolasi lagi. Kalau yang untuk kabel di deck, di main deck masih dibungkus lagi dengan serabut kawat, ya, kawat baja. Jadi kabel itu nggak luntur. Ya, pada umumnya sambungan ke ADE masa dari mooring kabel dilakukan oleh glen kabel. Oh iya, ya, karena di luar ya, selain di luar dia benturan dengan antara kapal dengan kapal mungkin ketarik atau dan seterusnya. Suket-suket terminal konduktor dapat disolder pada konduktor. Yaitu kalau bisa di luar tidak mengadakan hal itu ya. Kabel-kabel kecil disambung di ujungnya dalam blok-blok terminal dan dalam berbagai rancangan. Oke, kabel-kabel yang berada dalam kondisi-kondisi terbuka ya dan basah, lembab misalnya penerangan di atas dek, tahanan isolasi. Jadi ini jelas orang dek pun walaupun nanti pelaksanaan pekerjaan ditangani elektrisian atau para masinis, tapi paling tidak maintenance-nya juga harus tahu ya. Atau ada kabel yang kondisi nggak baik, dapat diberitahukan kepada elektrisian atau KKM. Koneksi pengeringan kabel ini ya, untuk short circuit link, untuk core kabel ya, sisi 2 dan selanjutnya ini jenis ini saja. Iya, menurut prosedur kabel-kabel tidak diperbolehkan overheat. Nah, betul ya. Contohnya yang jumlah kabel banyak di engine control room. Di situ kalau di panel main switchboard-nya, bahwa bisa lihat di belakangnya itu, waduh, ribuan kabel itu, kayak rambut itu. Jadi diimbau betul-betul engine control room itu dingin, ya sejuk. Jangan AC-nya di control room mati karena udara di kamar mesin bisa mencapai ya 35, 40, bahkan kalau di atas boiler itu bisa mencapai 45. Jadi di control room itu kita suhu ditekan di bawah 20 derajat yang bagus. Ya. Arus pemanas yang diinjeksikan tidak boleh melewati red current untuk kabel tersebut. Nah, ini penting sekali buat saudara dalam menangani. Dalam instalasi listrik, sambungan listrik merupakan salah satu titik lemah. Betul. Sering menjadi sumber gangguan sambungan listrik sebagai menjadi dua kategori, yaitu sambungan antara saluran dengan sebuah alat. Nah, betul ya. Misalnya antara kabel dengan motor listrik. Sambungan antara saluran dengan saluran, misalnya antara kabel dengan kabel. Nah, ini perlu diperhatikan semua masinis, bahkan oiler ya, teman-teman oiler, mandor, semua yang hidup di kamar mesin perlu memperhatikan pada saat bongkar pasang, peralatan, atau pesawat itu sambungan-sambungan antara saluran dengan sebuah alat, ya, antara dengan dinamo atau dengan motornya, kita harus hati-hati. Pada sambungan kategori 1 yang di atas,
antara saluran dengan motor listrik umumnya dilakukan dengan menggunakan sepatu kabel pada ujung kabel yang kemudian dijepit pada klem motor berupa baut dan mur penjepit. Ya, ini untuk supaya sambungan itu tidak kendor, tidak lepas. Sambungan ini harus secara periodik dikontrol, dibersihkan dan dikeraskan kembali agar kontaknya tetap baik, jangan sampai kontaknya longgar. Ya, jelas ya. Jadi sebaiknya yang dikhawatirkan kalau di kapal-kapal yang elektrisnya nggak ada, ya. Jadi para orang mesin harus tahu. Pada umumnya sambungan kategori 2 antara saluran dengan saluran umumnya dilakukan dengan menggunakan pipa penghubung, pipa penyambung atau joint slip. Ya, ini juga bagus ya. Pada sambungan tegangan rendah, pipa penyambung ini kemudian cukup dibalut dengan pita isolasi. Oh iya, misalnya untuk lampu dan seterusnya. Tapi sebaiknya ya kalau yang gede-gede harus menggunakan pipa sambungan. Pada saluran listrik yang terbuka, baik tegangan rendah ataupun tegangan tinggi, penyambungan harus dilakukan dengan klem khusus. Ya, perkembangan isolasi kabel listrik. Kabel listrik merupakan urat nadi mengalirnya arus listrik dari pusat tenaga listrik menuju ke peralatan listrik dan motor listrik. Untuk memudahkan pemahamannya, maka kabel listrik dibagi dalam 2 tingkatan berdasarkan tegangannya. Kabel listrik dengan tegangan rendah, ya, dalam pusat tenaga listrik terdapat kabel tekanan rendah. Itu ada tekanan tinggi, tegangan tinggi. Kabel tegangan rendah untuk penyaluran daya. Kabel tegangan rendah, ada yang mempunyai luas penampang konduktor 2,5 mm, terbuat dari tembaga, sampai luas penampangnya 150 mm persegi ya, karena dia merupakan luas penampangnya terbuat dari tembaga ataupun aluminium. Di mana yang punya penampang 2,5 mm ya persegi untuk keperluan lampu penerangan, sedangkan yang mempunyai luas penampang di atas 10 mm terbuat dari tembaga digunakan untuk motor-motor listrik. Ya, kita lihat data-data dari setiap kabel, sifatnya dan kegunaannya. Kabel aluminium dengan luas penampang 150 meter persegi umumnya digunakan sebagai kabel ya di dalam transformator. Dan itu banyak kita bahas tentang kabel ya, diharapkan teman-teman paham betul bahwa kabel tegangan rendah pengawatan sekunder dan sistem kontrol. Semua kabel penyalur daya, ya. Kabel tegangan rendah juga. Rendah maupun tinggi sama aja kita harus waspada. Ya, kalau tegangan tinggi, kabel tegangan tinggi di atas 1 kV ya, atau kV, umumnya dipasang dalam tanah. Grounded pada mulanya menggunakan isolasi kertas yang diresapi minyak. Ini tentang listrik saya ambil buku standar dari AIMO, ya hampir kurang lebih 40% saya translate dari buku standar AIMO. Jadi terus terang waktu membuat buku listrik ini, ya saya sendiri sambil belajar karena biasa orang teknik masih kurang tentang listrik harus kuat maupun harus lemah. Jadi membuat karena saya waktu itu sudah banyak sekali buat buku tentang permesinan, tentu ada kaitannya juga dengan listrik. Tetapi khusus untuk buku listrik ini posisinya membuat buku sambil belajar. Ya. Tentu sekarang pun juga masih ada ingat-ingat kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman dari masinis jangan malu-malu, jangan segan, jangan gengsi, karena saya 10 tahun jadi masinis 1 belajar.
selalu membawa buku listrik. Setelah jadi KKM, nggak banyak kerja di kamar mesin, tetap saya membawa buku listrik ya, antara 2 buku pasti menjadi teman pembelajaran. Sekarang pun sama juga, tetap belajar ya, karena listrik sangat luas. Tidak malu-malu saya tanya kepada elektrisian ya, karena toh tanggung jawab keluar tetap KKM. Dalam subbab ini pembahasan terbatas tentang listrik praktis di kapal-kapal niaga. Yang umumnya lebih banyak menggunakan kabel listrik dengan tegangan rendah. Ya, tegangan rendah jangan dikira tidak berbahaya, juga berbahaya ya. Arus hubungan singkat, nah, grounded, arus hubungan singkat, ya. Gangguan umumnya disebabkan karena terjadinya hubungan singkat. Dalam satu bagian sistem, bagian yang paling banyak mengalami gangguan adalah saluran yang berada di udara terbuka. Gangguan hubungan singkat dapat menimbulkan arus hubungan singkat yang besar dan harus diperhitungkan dalam merencanakan instalasi listrik. Dari pusat tenaga listrik ya di main support, khususnya dalam menentukan spesifikasi teknis pemutus tenaga listrik. Baik ya teman-teman semuanya, listrik itu sama dengan ilmu pasti. Jadi kita nggak boleh bermain-main, pastikan semua dalam kondisi baik. Pemeriksaan besarnya arus hubungan singkat. Selain praktis, teoritis juga kita harus belajar. Pada saat kapal berlabuh atau sedang tidak banyak kegiatan, ya di mana beban dalam sistem rendah dan seterusnya. Ya, saya sampaikan di sini karena listrik cukup dibahas banyak sampai 20 kali pertemuan, jadi enggak perlu lama-lama. 3 ini sudah sering saya sebutkan. 3-tiganya memberi saya semangat karena dapat beasiswa 3 kali, baik di Akpelni Semarang, di STP, Pratapi AIP tahun 87, dan di STP waktu mengambil master. Ya, oke, singkat cerita kita mikir, tidak mikir ya bisa mendapat akibat yang tidak saya inginkan. Kira-kira begitu. Tidak boleh lama-lama mikir, nanti jadi pemain catur. Sekali lagi dukungan Anda sangat berarti. Ya, silahkan tekan tombol subscribe bila Anda ingin meneruskan informasi yang baru, ya, dan seterusnya. Anda like dan share ke teman-teman satu angkatan. Ya, kalau saya bicara dengan para taruna, karena WA Group angkatan sangat kental, berikanlah channel YouTube Johan dan Yusak Johanaryo ini untuk menambah pelajaran selama kuliah 2 tahun ini sangat amat kurang. Ya, bagi yang sudah pintar ya tidak ada salahnya mengulang mata pelajaran listrik dan pelajaran yang lainnya. Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat, adalah suatu pahala yang besar. Sekali lagi ini tanggal 16 Mei tahun 2022 di tengah-tengah bulan puasa, saya ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya lagi tentang YouTube channel ini. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.